Ini zaman memang betul-betul aneh. Ini saya di Sulawesi khususi satu pesantren. Saya tanya, Kiai belajar di mana? Belajar di Australia. Loh. Ya ini kiainya belajar di Australia harus bagaimana? Ini sama kalau ada orang cerita, kamu belajar teknik di mana? Di tengah-tengah Irian Jaya sana, ya, di hutan belantara Irian Jaya sana, saya belajar teknologi. Kira-kira lucu apa enggak orang-orang? Ya. Ini orang waras apa orang gila? Ya. Wa Nabi Shuraihin Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala qol kharaja telah keluar alaina atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah keluar kepada kami. Faqala maka baginda mengatakan alaisa tasyaduna, bukankah kamu semua bersaksi alla ilaha illallah wa anni rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. Qalu para sahabat mengatakan bala, benar ya Rasulullah. Qala baginda mengatakan inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini tarafuhu, pucuknya biyadillahi adalah di tangan Allah. Wa tarafuhu dan pucuknya yang lain biaidikum dengan tangan kamu semua. Maksudnya Quran ini adalah hubungan antara Allah dengan hambanya. Digambarkan ini kata-kata kiasan namanya. Seolah-olah Quran ini seperti tali yang pucuknya yang satu itu dipegang oleh Allah, yang pucuknya yang satu dipegang oleh kamu. Jadi selagi kamu itu masih pegang dengan Quran, berarti kamu akan berhubungan senantiasa dengan Allah. Fatamassaku, maka berpeganglah kamu semua bihi dengan Quran. Fa innakum, sesungguhnya kamu semua lang tadillu, sekali-kali kamu tidak akan sesat, walan tahliku, dan sekali-kali kamu tidak akan hancur, wa'dahu, setelah berpegang Quran, abadan, selama-lamanya. Rawat Tabrani bi isnad wa rawat Bazzar bin Nahwi min hadis Jubair bin Mut'im. Tapi perlu jadi catatan juga bahwa orang ini tidak akan bisa faham dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran, kalau dia tidak tahu sunnah Nabi. Karena pertama kali orang yang mengamalkan Quran itulah adalah yang paling faham dengan Quran, yang paling mengamalkan Quran adalah baginda Nabi. Maka orang tidak mungkin akan bisa memahami Quran, mengamalkan Quran tanpa mengetahui sunnah Nabi. Dan orang tidak akan faham sunnah Nabi kalau dia tidak faham kehidupan sahabat. Karena para sahabat adalah santri-santri pertama dari baginda Nabi. Mereka lah orang yang paling faham mengenai sunnah Nabi, yaitu para sahabat. Kalau orang tidak tahu hayatus sahabah, kehidupan sahabat, bagaimana pula dia akan mengamalkan sunnah Nabi? Dan orang tidak akan memahami kehidupan para sahabat kalau mereka tidak senantiasa berkumpul dengan para ulama-ulama yang ahlinya. Dan ini pun belum cukup. Di samping kumpul dengan ulama-ulama yang ahlinya, kita ini harus membuat suasana yang baik, baru kita akan faham Al-Quran. Suasana yang sesuai dengan Al-Quran. Pelajaran kedokteran tidak akan bisa difahami kecuali dalam suasana kedokteran, di rumah sakit, di laboratorium, di fakultas kedokteran. Begitu juga pelajaran
pertanian tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali bila ada suasana pertanian. Tiap hari belajar pertanian tapi nggak ada sawah sama sekali, hidupnya di tengah-tengah padang pasir kering kerontang. Bagaimana pula dia akan bisa maju dalam ilmu pertanian? Begitu juga ilmu peternakan tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali dalam suasana peternakan. Tapi kalau nggak ada ternaknya sama sekali, bagaimana pula ilmu peternakan bisa difahami? Begitu juga agama, bagaimana pula bisa difahami kalau tidak dalam suasana yang benar, suasana kehidupan Nabi, suasana perjuangan Nabi, suasana dakwah, ibadah, taklim. Suasana ini penting untuk memahami sesuatu, perlu suasana. Maka sekarang ini ahlul batil usaha bagaimana umat Islam ini belajar agama tapi bukan dalam suasana agama, sehingga akhirnya tidak paham agama itu. Maka belajar Islamologi, belajar ilmu-ilmu keislaman di Chicago, yang nggak ada orang sholat di situ. Belajar ilmu agama di Leiden di Belanda, yang sama sekali gurunya muridnya nggak sholat semua. Ini usahanya itu. Akhirnya pulang membagiin pendapat-pendapat yang ngerusak agama. Fahdharuhum. Hati-hatilah dengan orang-orang yang semacam itu. Masya Allah. Ini zaman memang betul-betul aneh. Ini saya di Sulawesi khususi satu pesantren. Saya tanya Kiai, belajar di mana? Belajar di Australia. Loh. Nah, ini kiainya belajar di Australia harus bagaimana? Ini sama kalau ada orang cerita, kamu belajar teknik di mana? Di tengah-tengah Irian Jaya sana, ya, di hutan belantara Irian Jaya sana, saya belajar teknologi. Kira-kira lucu apa enggak orang-orang? Ya. Ini orang waras apa orang gila? Ya. Kamu belajar bikin pesawat terbang di mana? Di puncak Gunung Lawu. Ya. Puncak Gunung Lawu belajar nanam wortel itu bener. Ya. Belajar bikin pesawat terbang di puncak Gunung Lawu ini mesti orang gila. Lebih gila lagi kalau belajar agama di Chicago itu lebih gila lagi. Ya. Gurunya aja tidak beragama, gurunya orang-orang Yahudi. Bagaimana akan bisa mendapatkan agama itu? Ini kok Pak, saya ini tidak belajar agama, katanya cuma ingin cari ijazah saja. Iya, tapi pasti kamu akan mendapatkan racunnya juga. Orang itu anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Orang itu amalannya, pikirannya itu mesti sesuai dengan temannya. Wala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang buruk, sehingga kamu akan jadi buruk bersama orang-orang buruk. Wala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Orang itu amalannya, agamanya menurut temannya.
Hendaklah kamu berpikir kamu mau berteman dengan siapa. Orang kok temannya nakal, wis mesti nakal. Gitu. Dan itu macam hidungnya itu bau saja, itu tahu aja itu. Gitu. Ini santri-santri yang nakal saya lihat itu, kok bisa tahu aja, padahal satu itu orang Sulawesi, satu orang Magetan, satu Ngawi. Nah, kok bisa ketemu gitu loh. Gitu. Karena memang cocok kali. Gitu. Nah ini maka ini kita ini harus hati-hati cari teman itu. Selagi orang tidak berani memutuskan hubungan dengan teman-teman yang buruk, dia tidak akan pernah bisa jadi baik. Kamu baca atau ceritanya orang yang sudah membunuh orang 99 itu. Maka dinasihati oleh seorang ulama, kamu tidak akan bisa baik kecuali kamu pindah ke kampung yang baik itu. Akhirnya dia pergi kampung yang baik, di tengah perjalanan dia mati, ya. Akhirnya dihitung oleh Allah sebagai orang-orang baik. Jadi cari teman yang baik itu penting. Kalau dakwah kepada semua orang, sampai orang kafir pun dakwah, kita dakwai. Tapi kalau berteman hanya dengan orang-orang yang baik. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu berteman dengan orang buruk, akhirnya kesan pertama dia akan terbiasa melihat keburukan. Lah kalau orang sudah terbiasa melihat keburukan, lama-lama tidak risih lagi. Dianggap biasa itu keburukan. Lama-lama dia sendiri akan terjerumus dalam keburukan itu. Sebaliknya, kalau orang itu berteman dengan orang-orang waro, orang-orang soleh, orang-orang takwa, maka dampaknya itu dia akan mengagungkan agama. Maka dalam Ikhya itu bagaimana ulama-ulama dulu itu kalau sudah loyo maka dia berziarah kepada ulama-ulama yang amalannya kuat-kuat. Maka baru melihat saja ulama-ulama yang amalannya kuat-kuat tadi timbul semangat lagi. Tiap hari, tiap bulan khatam Quran sekali, perasaannya sudah bagus. Nanti ziarah ke ulama-ulama yang tiap hari khatam Quran. Maka jadi tambah semangat lagi. Oh, ternyata belum apa-apa saya ini. Timbul semangat lagi. Tapi kalau kamu silaturahim hanya kepada orang-orang yang nggak pernah baca Quran, hanya perasaan kamu sudah paling hebat, sudah jadi wali. Nah ini yang bahaya seperti itu. Jadi, jangan berteman dengan orang-orang yang lemah amalannya. Dakwah kepada semua orang, berteman hanya dengan orang-orang baik. La ya'kulu ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Jangan sampai makan makanan kamu itu kecuali orang takwa. Jadi kalau makan itu bareng-bareng itu bersama orang takwa. Tetapi kalau memberi makanan sampai kepada orang kafir disunahkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu tawanan-tawanan itu orang kafir. Jadi berbuat baik sampai pada orang kafir pun diperintahkan kasih makan. Tapi kalau makan bersama hanya dengan orang takwa.